Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati sesepuh bini sepuh guru-guru saya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Lihat hadir di layar kaca Bapak Sutrisno, Sugeng Dalu, Pak Sutrisno, dan juga semuanya, ya, ada Mas Lutfi, Pak Priyadi, Pak Munasik, Ustadz Yasir, Pak Sugianto, Bu Endang, dan mungkin yang membersamai tetapi tidak tercatat namanya di Zoom ini. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dapat kembali silaturahim dengan keluarga besar Masjid Kampus Undip. Semoga silaturahim pada malam hari ini menjadi salah satu tanda bahwa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu tanda-tanda seseorang itu dimuliakan oleh Allah diantaranya adalah dimudahkan ketika seseorang hendak melakukan amal kebaikan. Maka ini satu nikmat, satu karunia yang harus bersama-sama kita syukuri, dan semoga kesyukuran kita ini menjadi sabab musabab kita kelak dipersaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat yang senantiasa peduli untuk mengkaji sunnah Rasulullah, mengkaji hadis yang terangkum di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Semoga menjadikan sabab musabab kita mendapatkan syafa'atul uzma yaumal qiyamati. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan sesuai dengan amanah takmir Masjid Kampus Undip untuk melanjutkan kajian hadis Arba'in yang pada kesempatan kali ini kita masuk pada Al-Hadisur Rabi' atau hadis yang keempat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi wa amattana bi asrarihi. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Hadithur Rabi'. Hadis yang keempat. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibni Mas'ud. Beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Rasulullah menceritakan kepada kami. Kami yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Mas'ud. Wa huwa as-sadiqul masduq, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disifati dengan as-sadiq dan al-masduq. Jadi kalau as-sadiq itu maknanya menjadi subjek, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang senantiasa jujur. Di sini disebutkan as-sadiqu al-mukhbiru bil haqqi, artinya bahwa apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah itu selalu sesuatu yang benar. Kalau al-masduq yang senantiasa dibenarkan
artinya bahwa Rasulullah itu sosok yang senantiasa mengabarkan sesuatu yang benar, sesuatu yang jujur. Kalau al-masduq selalu diamini, selalu diiyakan, selalu dibimbing, selalu disupervisi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Jadi sodik itu orang yang jujur, al-masduq orang yang dipercaya atau orang yang dianggap jujur. Tetapi maknanya sesungguhnya kalau as-sodik itu makna lebih aktif bahwa Rasulullah itu adalah sosok yang jujur. Jujur atas apa yang dilakukan, jujur atas apa yang telah diwahyukan. Tapi kalau al-masduq, apa yang dilakukan oleh Rasulullah selalu diamini oleh malaikat Jibril. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah selalu di bawah supervisi Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Saya ditangkap ya, Bapak Ibu ya. Jadi bedanya as-shadiq dengan al-masduq. Kalau shadiq, Rasulullah itu senantiasa jujur menyampaikan wahyu. Tapi kalau masduq, apa yang dilakukan oleh Rasul sesungguhnya mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa dia pernah berkata, Rasulullah pernah bercerita kepada kami apa yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu dari kalian, tapi bisa juga diartikan sesungguhnya kalian. Kenapa? Karena ahad ini tidak selalu makna salah satu. Inna ahadakum, bahwa tiap-tiap dari kalian, yujma'u khalquhu, penciptaannya itu tersentral fi batni ummihi, di dalam perut ibunya. Jadi setiap orang itu tercipta di dalam perut ibunya. Arba'ina yauman, selama 40 hari, nutfatan, sebagai air mani. Thumma yakunu, kemudian berkembang menjadi alaqatan. Ya. Kemudian menjadi alaqah. Alaqah itu dapat dimaknai qit'atu damin, menjadi sepotong darah yang menggumpal. Tsumma yakunu 'alaqatan. Kemudian penciptaan manusia berkembang menjadi 'alaqah. Setelah 40 hari menjadi mani, kemudian berkembang 40 hari menjadi 'alaqah, menjadi segumpal darah. Misla dzalika, dalam kurun waktu 40 hari itu. Jadi misla dzalika itu kembalinya kepada arba'ina yauman. Semisal dengan itu. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam terjemahan mungkin saya tidak tahu persisnya. Kemudian berkembang menjadi segumpal darah. Seperti itu. Maksudnya dalam rentang 40 hari juga. Setelah 40 hari menjadi mani. 40 hari dalam keadaan menjadi segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan. Kemudian thumma yakunu mudghatan, kemudian berkembang menjadi mudghah, segumpal darah, misla dzalika, dalam waktu 40 hari. Jadi jelas dari sini 40 hari sebagai mani bertahan, lalu berkembang dalam kurun 40 hari menjadi segumpal darah, kemudian
yakunu mudghatan, kemudian menjadi segumpal daging dalam kurun 40 hari. Makanya kalau orang Jawa itu ada istilah tingkeban, melenting sak kekeban. Nah, segini. Jadi melenting sak kekeban itu ya dalam kurun 40 hari itu seseorang ya dalam bentuk menjadi mudghah, segumpal daging. Ketika dalam kurun 40 kali 3, 120 hari. Thumma yursilullahu ilaihil malaka. Thumma yursilullahu. Kemudian Allah mengutus. Ilaihil malaka. Ya, mengutus malaikat menghampiri segumpal daging itu. Fayanfukhu fihi ruha. Kemudian malaikat itu meniupkan roh. Ya, meniupkan roh kepada segumpal daging itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan kemudian malaikat itu diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat, 4 poin penting, 4 agenda penting, ya, 4 misi penting yang harus dicatat oleh malaikat. Apa 4 perkara itu? Bikat birizkihi, yaitu terkait masalah jalan rizkinya. Wa amalihi, dan romantika amal perbuatannya selama di dunia. Wa ajalihi, dan juga ketentuan ajalnya. Wa syakiyun au sa'idun, atau kondisi dia akan susah atau bahagia. Ini kalau menurut Ustadz Yasir ini bisa dikritik. Kenapa tiba-tiba syakiyun? Kok bukan bikat bisyakiyin au sa'idin? Kenapa tiba-tiba syakiyun? Karena di situ ada redaksi yang dibuang. Amhuwa. Jadi seolah-olah ingin mengatakan apakah dia akan syakiyun, menjadi orang yang susah, au sa'idun, atau orang yang bahagia. Fawalladzi la ilaha ghairu, demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya. Maksudnya demi Allah. Inna ahadakum, sesungguhnya kalian, tiap-tiap dari kalian, la ya'malu bi'amali ahlil jannati, akan melakukan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sampai jarak antara kamu, antara dia seseorang ya dengan surga, illa dhira, hanya 1 dhira. Jadi seseorang melakukan amal perbuatan ya, perbuatan ahli surga, sampai saking seringnya mengamalkan ahli surga, jarak dia dengan surga itu hanya 1 dhira. Kalau dulu kiai saya bilang 1 dhira itu panjangnya sak garisan dawa sithik. Garisan itu, penggaris itu berapa senti, Mas Lutfi? 60 ya, kalau nggak salah ya. Pokoknya dulu, ya betul ya Mas Lutfi ya? Ya, sekitar segitu. Dulu kiai saya bilangnya sak garisan dawa sithik. Berarti 60 lebih dikit. Wis tak ganepi bolo dhewe 25. Ya. Pokoknya 1 penggaris dawa sithik. Jadi 1 dhira itu panjangnya lebih kurang 64 atau 65 cm.
Jadi demi Allah sesungguhnya masing-masing dari kalian melakukan amalan ahli surga, saking seringnya melakukan amalan ahli surga, jaraknya dengan jarak surga itu hanya 1 dhira. Hanya ya berjarak seperti penggaris yang 60 cm. Fayasbiku alaihil kitabu fayamalu bi'amali ahlin nar. Tetapi dia telah tercatat di dalam kitab, di dalam lauhul mahfud ketika malaikat itu datang, bahwa dia beramal dengan amalan ahli neraka. Bahwa dia akhirnya mengamalkan amalan-amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha. Maka kemudian dia akan masuk ke dalam neraka itu. Jadi seseorang bisa jadi melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga. Tetapi ketika dia dicatat oleh Allah itu akan melakukan amalan ahli neraka, maka dia pun juga akan masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum, sesungguhnya masing-masing dari kalian, la ya'malu bi'amali ahli nari, melakukan amalan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Saking seringnya melakukan amalan ahli neraka, jarak antara dia dengan neraka hanya sejauh penggaris 60 cm. Fayasbiku alaihil kitabu, tetapi di dalam kitab catatannya dia melakukan fayamalu bi'amali ahlil jannah, melakukan amalan penduduk surga, fayadkhuluha, maka dia tetap akan masuk ke dalam surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu sekalian, saya akan mengupas dari sisi pertama adalah dari rawinya, dari sanad yang tertulis di sini, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Jadi Imam Abdullah bin Mas'ud atau Syekh atau sahabat Abdullah bin Mas'ud, nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Yaltaki nasabuhu ma'a nasabin Nabi fi Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar. Jadi nasabnya Abdullah bin Mas'ud itu bertemu dengan nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau ini termasuk sahabat yang sering membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjuangan menegakkan agama Islam. Ya, makanya beliau ini termasuk sahabat yang sangat disayangi, sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ibnu Mas'ud. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ini, secara ringkas bahwa hadis ini memberikan beberapa pelajaran-pelajaran penting. Sebelum nanti saya kupas satu persatu. Yang pertama adalah hadis ini berbicara tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Bahwa di dalam proses penciptaan manusia ada siklus di mana 40 hari manusia itu dalam keadaan menjadi mani, 40 hari menjadi segumpal darah, dan 40 hari menjadi segumpal daging. Di situ lalu Allah melalui para malaikat, malaikat yang diperintahkan oleh Allah, kemudian meniupkan arwah, meniupkan ruh kepada segumpal daging itu. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam proses
malaikat meniupkan roh kepada segumpal daging itu, manusia akan dicatat 4 perkara. 4 perkaranya ini dicatat. Yang pertama adalah tentang jalan rezekinya. Yang kedua adalah tentang amal perbuatannya. Yang ketiga jatah umurnya. Dan yang keempat tentang romantika kehidupannya. Apakah dia kelak menjadi orang yang bahagia atau menjadi orang yang tidak bahagia. Itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pesan yang kedua, hadis ini berbicara tentang bagaimana manusia itu tak pernah tahu bagaimana warna qadha dan qadarnya, warna takdirnya. Apa perbedaan antara qadha dengan qadar? Ya, perbedaan antara qadha dengan qadar. Qadha itu adalah apa yang diputuskan oleh Allah. Kalau qadar itu apa yang terjadi pada manusia. Misalkan di situ ada istilah bahwa qadha itu adalah hukum Allah, ya, hukum Allah yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Jadi sudah diputuskan. Tetapi kalau qadar itu adalah apa yang akan terjadi, keputusan yang akan terjadi yang berkaitan dengan amal manusia. Jadi kalau qadha itu masih berupa ketentuan, meskipun banyak sekali definisi di situ, tapi kalau qadha itu adalah sesuatu yang terjadi, diputuskan terjadi, tapi kalau qadar adalah sesuatu yang diputuskan dan akan terjadi. Itu qadha dan qadar. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadis ini juga memberikan satu pelajaran penting tentang manusia itu tidak pernah tahu tentang apa yang akan terjadi di dalam hidupnya. Sampai tadi digambarkan bagaimana kemudian ketika orang itu melakukan amalan-amalan ahli surga, tinggal masuk surga, ternyata dia tercatat pernah dalam proses sounding antara malaikat itu dengan segumpal darah ketika kita masih berada di dalam rahim, ya, faktanya memang kita tercatat akan masuk ke dalam neraka karena melakukan amalan-amalan itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas kita adalah bagaimana kemudian melakukan berbagai antisipasi, menjaga hati itu tetap stabil agar di dalam proses akhir hayat kita, karena manusia itu tidak pernah tahu bagaimana akhir atau ending di dalam perjalanan hidup seseorang. Ada orang yang selama hidupnya melakukan amal kebaikan, di akhir hayat kemudian su'ul khotimah. Ada orang yang melakukan kemaksiatan tetapi di akhir hayat dia melakukan kebaikan sehingga husnul khotimah. Dan ini semua hak prerogatif Allah, tetapi manusia diberikan otonomi untuk melakukan upaya itu semua. Tapi ini nanti akan kita bahas pada pembahasan berikutnya ya, Mas Lutfi ya. Saya akan mulai sedikit ya. Yang pertama adalah dari kalimat inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Jadi kalau dari penjelasan ini disebutkan dalam satu syarah bahwa manusia itu asal muasalnya itu berasal dari nutfah. Nutfah itu maknanya adalah air mani. Ya, nutfah itu maknanya adalah air mani. Dan itu selama 40 hari. Tsumma yakunu alaqatan, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah dalam 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik,
kemudian 40 hari menjadi mudghah atau segumpal daging. Nah, ketika manusia menjadi segumpal daging pada bulan yang keempat inilah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat. Ini banyak riwayat. Karena hadis ini sendiri itu ada lebih dari 8 riwayat dengan redaksi yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, hadis ini ada beberapa riwayat dengan redaksi yang berbeda hingga sebanyak 8 hadis. Ya, tetapi yang kita baca hanya 1 dari 9 versi hadis ini. Jadi ketika itu berada di dalam rahim, malaikat Malik bersama malaikat Jibril, lalu kemudian datang menghampiri. Tapi ada riwayat lain yang mengatakan bahwa malaikat yang diperintahkan oleh Allah itu memang malaikat yang spesialis niup roh. Jadi surat tugasnya itu, Mas Lutfi, surat tugasnya itu surat tugas tukang tiup. Ya. Ada yang mengatakan malaikat yang dimaksud ini adalah malaikat Jibril. Ada yang mengatakan malaikat Mikail. Ya, tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini kolaborasi antara malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Tapi pendapat yang keempat mengatakan bahwa yang dimaksud malaikat di sini adalah malaikat yang SK-nya memang bagian tiup roh ke daging itu. Ketika malaikat ini datang menghampiri daging ini dan ditiupkan roh, Bapak Ibu, ada 4 hal sebenarnya yang sudah dicatat oleh Allah melalui malaikat ini. Yang pertama adalah soal rezekinya. Jadi soal rezeki itu kita sudah dicatat oleh Allah. Makanya kalau ada orang bilang bahwa tidak ada cerita rezeki itu kesasar, ada salah alamat, tidak ada. Ya, karena rezeki itu sesungguhnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bukan bikat bimalihi. Tidak ditulis tentang hartanya, tetapi rezekinya. Karena sering saya sampaikan bahwa yang namanya gaji dengan rezeki itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, itu adalah dua hal yang berbeda. Ketika dua hal yang berbeda itu, maka yang dimaksud di sini adalah bikat birizkihi, jatah rezekinya. Yang kedua, wa amalihi, dan amal perbuatannya. Nanti apakah dia akan menjadi orang yang soleh atau orang yang tidak soleh. Ya. Kemudian wa ajalihi, dan jatah umurnya. Dan yang keempat, wa syakiyun au sa'idun, dia nanti kelak menjadi orang yang bahagia atau orang yang susah. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadis inilah yang menjadi dasar bahwa takdir seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi takdir itu sesungguhnya sifatnya seperti proposal. RAB yang diajukan kepada Allah, apakah semuanya di ACC atau tidak? Dicatat 4-4-nya. Misalnya si fulan, nanti kamu jalan rezekinya ini. Ya, ajalmu segini. Amalmu nanti begini. Hidup bahagia dan susahnya begini. Itu sudah. Lalu setelah dicatat oleh malaikat, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah sesungguhnya Allah memiliki hak prerogatif. Apakah keempat-empatnya itu di-ACC oleh Allah ataukah ada yang belum di-ACC oleh Allah? Makanya kita mengenal takdir itu, ada takdir yang mubrom, ada takdir yang mu'allaq. Takdir mubrom itu adalah takdir yang sudah di-ACC oleh Allah. Artinya bahwa memang benar-benar ya takdir mubrom itu takdir yang sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Kenapa? Poinnya sudah di-ACC oleh Allah. Sementara takdir mu'allaq adalah takdir yang masih bisa dirubah. Dirubah oleh doa, dirubah oleh amal soleh,
dirubah oleh kasih sayang Allah, dirubah karena didoakan oleh seseorang, dirubah masih bisa dirubah. Maka takdir yang bisa dirubah itu disebut dengan takdir mu'allaq. Nah, Bapak Ibu sekalian, manusia itu tidak pernah tahu manakah dari 4 ini yang sudah diputuskan oleh Allah menjadi takdir mu'allaq ataukah takdir mubrom. Disitulah manusia memiliki otonomi. Otonomi untuk apa? Otonomi untuk ikhtiar, otonomi untuk usaha, otonomi untuk merubah sesuatu menjadi lebih baik. Makanya Allah tidak pernah memberikan bocoran kepada kita jalan rezekinya Mas Lutfi itu bagaimana. Ya. Kemudian amal perbuatannya Mas Lutfi itu bagaimana. Kenapa? Karena dengan tidak diberitahu mana yang mu'allaq, mana yang mubrom, mana yang sudah final, mana yang belum final, disitulah sesungguhnya Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk selalu berusaha menuju ridha Allah, berusaha menapaki kehidupan yang lebih baik. Ya. Nah, ketika usaha kita sudah maksimal dan ternyata kok tidak berubah, maka disinilah perlunya seseorang untuk husnudzon terhadap realitas kehidupan. Karena realitas kehidupan ya adalah takdir terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan satu catatan ya. Bahwa takdir itu memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa Allah itu menginginkan hambanya agar senantiasa produktif, harus senantiasa aktif, harus senantiasa semangat di dalam melakukan transfer knowledge, berusaha menjadi lebih baik, berusaha menjadi lebih produktif. Jadi bukan menjadi kaum yang fatalis, menjadi kaum yang sudah nek wis takdire ra duwe ya ra duwe, nek takdire jomblo akut ya jomblo akut, ya. Bukan itu. Sebab Allah selalu memberikan peluang-peluang kepada hambanya untuk senantiasa merubah bagaimana kehidupan kita menjadi lebih baik. Termasuk di sini, hadis ini, potongan hadis ini juga memberikan satu kesempatan bahwa kita punya pilihan untuk menjadi orang baik atau menjadi orang yang belum baik. Makanya kalau saya istilahkan, letak keadilan Allah itu kita sama-sama memiliki modal. Modalnya adalah modal hawa nafsu dan hati nurani. Terserah mau hawa nafsu yang cesnya lebih kuat ataukah nuraninya yang lebih kuat. Saya contohin Mas Lutfi. Ya, Mas Lutfi sama sekali tidak pernah tahu dulu waktu masih segumpal darah, nggak tahu apakah dulu segumpal darahnya memang lebih besar dari ukuran yang lain apa tidak, karena memang ketika saya di Maskam cukup kaget karena kayaknya semakin sejahtera, ya saya tidak pengen mengatakan gemuk tapi sejahtera dan bahagia, ya karena Mas Lutfi tidak pernah tahu bagaimana alur perjalanan hidup sesuai dengan kontrak malaikat pada saat itu. Yang dilakukan Mas Lutfi apa? Yang dilakukan Mas Lutfi bagaimana hari-hari ngurusin masjid, bagaimana hari-hari ngurusin kegiatan PHBI, bagaimana hari-hari mengurusi supaya Maskam ini makmur. Maka ini adalah bagian dari upaya untuk bagaimana menegaskan diri kita menjadi hamba Allah yang senantiasa tersenyum menjemput takdir apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teologi takdir tidak boleh mencetak seseorang itu menjadi kaum yang fatalis. Tetapi teologi takdir itu adalah satu ajaran yang mengajarkan kepada kita tentang hidup optimis, hidup yang syukur dengan cara menciptakan prestasi dan menciptakan kegiatan-kegiatan yang produktif, karena dengan cara itulah Allah akan meridhoi
perjalanan hidup kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.